Hari ini kami berkumpul di masjid ini, kumpulkan kelak kami di jannah-Mu bersama para syuhada Palestina, bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Semangat masih? Takbir. Yang murid bangun, yang murid bangun. Istaiqizu ya naimun. Lalu baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Bantu pulihkan. Masya Allah. Ayuhal hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum, telah jelas apa yang dipaparkan oleh guru-guru kita. Kami ingin menyambung apa yang disampaikan Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Zulfaqar Ali. Beliau menyatakan pentingnya persatuan umat Islam. Penting tidak hadirin? Mau tidak bersatu? Bagaimana caranya? Mau tidak bersatu? Bagaimana caranya? Caranya tirulah apa yang dulu pernah dilakukan oleh dato-dato kita, pernah dilakukan oleh pendahulu dari umat terbaik ini. Karena kata Imam Anas bin Malik, salah seorang gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah, tidak akan baik akhir urusan dari umat ini hatta saluha kama awwaluha, hingga mereka memperbaiki urusan umat ini sebagaimana dulu generasi awal, generasi terbaik dari umat ini telah diperbaiki. Setuju tidak hadirin? Lihatlah bagaimana Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Pengarang kitab Sahihul Jami' Al-Bukhari, kitab paling barokah setelah Al-Quran Al-Karim, kitab paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Beliau dari Bukhara, kemudian rihlah li talabil ilmi, li talabil hadis, kemana? Ke Makkah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Fustat Mesir, kemudian ke Asqalan Palestina, tempatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga total rihlah beliau mencapai 14.000 kilometer. Berapa tadi hadirin? Ada pesawat enggak pada saya itu? Naik apa beliau? Ngurus visanya gampang tidak saat itu? Gampang tidak? Ngurus paspornya sulit apa mudah? Gak ada paspor zaman itu hadirin, gak ada visa zaman itu. Imam Bukhari berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, gak ditanya visanya mana. Jelas ini? Kenapa bisa demikian? Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab. Contoh kedua, di Banjarmasin ini ada seorang sultan yang mendunia, yang ketika dia masuk Islam 15.000 kaum muslimin di tanah Banjar ini masuk Islam. Siapa dia hadirin? Siapa? Sultan Surya. Dinobatkan beliau sebagai sultan di Banjarmasin. Kemudian beliau melaksanakan haji ke Makkah Al-Mukarramah. Pulang dari berhaji, beliau mampir ke Istanbul. Lain Istanbul. Istanbul itu di Malapura. Ujar asal Istanbul itu Astaga timbul. Menimbai wasik, sengaja timbul. Lalu lah jadi Astaga ke Istanbul beliau. Kenapa? Apa yang dilakukan? Beliau ketemu dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, khalifah pada masa khilafah Utsmaniyah. Kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni menobatkan beliau sebagai sultan di tanah Banjar. Pertanyaan saya, ketika beliau ke Mekah, ketika beliau ke Istanbul, beliau ngurus visa apa tidak? Ngurus paspor apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu disatukan. Tanah Banjar, Makkah, Madinah, Irak, Iran, Istanbul disatukan dalam satu kepemimpinan.
Contoh ketiga hadirin, supaya jelas ini. Pada Tuhan kita, siapa? Mufti Sultan Banjar. Beliau berguru 30 tahun di tanah Makkah Al-Mukarramah. Siapa beliau? Siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalam. Berapa lama Sidin di Makkah? 30 tahun. Adakah Sidin mengurus iqamah kala itu? Izin tinggal di Mekah ada tidak beliau urus? Yang tahu berapa sekarang mengolah iqamah? Kurang lebih 150 juta. Tinggal di Mekah. Itu pun setiap tahun harus diperpanjang, bayarnya sekitar 70 juta. Kenapa bisa demikian hadirin? Kenapa guru-guru kita, pada kita bisa begitu mudah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Tidak lain jawabannya karena saat itu kita bersatu. Betul atau betul? Bahkan ketika penjajah Portugis menjajah Nusantara, mengambil bandar-bandar strategis di Sumatera, khususnya di Aceh, Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang jaraknya 7.233 km itu mengirimkan bantuannya. Takbir. Kenapa bisa demikian? Karena ukhuwah Islamiyah yang ada di hati dan pikiran kita hari itu mewujud menjadi sebuah kesatuan kepemimpinan. Takbir. Mewujud menjadi sebuah daulah, menjadi sebuah negara, dan itulah daulah khilafah Islamiyah. Takbir. Maka hadirin, kalau tadi disebutkan berbagai macam solusi, kirim tentara segala macam, itu semua insya Allah akan lebih optimal, akan efektif. Sebagaimana dulu Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengirimkan bala tentaranya di Turki membantu Namru Aceh Darussalam. Ketika kita dipimpin dalam satu kepemimpinan Islam, pertanyaannya siap tidak? Mau tidak? Bersedia tidak? Bersedia. Kenapa kita kasih ragu ya hadirin? Uni Eropa telah bersatu, negara-negara Eropa telah bersatu. Pertanyaannya, adakah perintah persatuan itu dalam kitab suci mereka? Tolong dijawab. Adakah perintah persatuan yang kemudian menjadi sebuah unifikasi Uni Eropa itu disebutkan dalam kitab suci mereka? Ada tidak? Kenapa kita tak mau bersatu dalam kitab? Kita jelas menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berulang kali disampaikan ayat itu oleh guru kita Ustaz Fahru Ali. Nabi kita menyatakan dalam hadis Muslim, "Idza quliya li khalifataini faqtul akhiran minhuma." Jika baik dua orang khalifah, dua orang pemimpin, maka bunuhlah yang terakhir atau yang kedua dari keduanya tadi. Jelas tidak hadirin ayat dan hadis ini? Jelas tidak? Kalau belum jelas, ulama-ulama kita, jumhur ulama kita, di antara Imam An-Nawawi, Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syarh Muslim yang mengatakan, "Idza quyal khalifatain khalifah ba'da khalifatin." Jika dibayar seorang khalifah, telah dibayar seorang khalifah, fa bai'atul awwal sahihatun, kata beliau, maka baiat yang pertama itulah yang sah. Fayajibu al-wafa biha, wajib kita untuk memegangnya, mengikutinya. Fa bai'atus tsani fa batil, sementara baiat yang kedua itu batil dan haram kita mengikutinya. Jelas tidak ini perintah ayat Al-Qur'an? Yes. Jelas tidak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas tidak seruan para ulama-ulama kita? Mengapa kita masih ragu untuk persatuan hadirin? Inilah saatnya, inilah waktunya, karena hanya dengan persatuan dilandasi akidah Islamiyah dalam wujud kesatuan kepemimpinan itulah kita akan dimenangkan. Bersatulah maka kita akan dimenangkan. Bersatulah maka kita akan memiliki izzat. Takbir. Ustaz, apa caranya? Terakhir nih, kita waktu 3 menit. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Fauzi.
Proyek kita setelah ini adalah Ghazwul Fikri. Apa Ghazwul Fikri? Perang pemikiran. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang itu, jangan-jangan virus pemikiran-pemikiran baru itu sudah ada di kepala kita. Maka yang harus kita perangi pertama kita itu adalah diri kita sendiri. Bisa jadi hari ini memang kita tidak ingin bersatu. Maka yang pertama hadir harus kita tanamkan kesadaran kita mesti bersatu. Setuju tidak? Bersedia tidak? Yang kedua hadirin, model persatuannya seperti apa? Tadi sudah kami sebutkan, persatuan yang dilandasi ukhuwah Islamiyah dan itu mewujud dalam sebuah kepemimpinan politik. Yang ketiga, kita mesti sadar ada penghalang, ada pohon-pohon gordok di sekitar kita. Pohon gordok itu adalah sekat-sekat nasionalisme yang membatasi kita untuk berjihad ke Palestina, yang membatasi donasi-donasi kita. Dan ini termasuk produk Yahudi hadirin. Kalau MUI memfatwakan kita boykot itu produk Yahudi, jangan bertransaksi dengan produk-produk yang mendukung Zionis Yahudi, maka mari hari ini kita boykot juga produk pemikiran Yahudi. Setuju tidak? Yaitu nasionalisme. Dan yang terakhir hadirin, untuk ibu-ibu yang di atas khususnya, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena bisa jadi Fajar Kemenangan Islam, persatuan Islam ini perlu waktu yang panjang. Meskipun kita berharap mudah-mudahan seperti disebut Syekh Ahmad Yasin tadi, mudah-mudahan 2027 Zionis Israel akan enyah dari bumi Palestina. Amin. Tapi bisa jadi ini perjuangan yang panjang hadirin. Maka mari kita transmisikan semangat perjuangan ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kalaupun itu tidak di zaman kita, mudah-mudahan di zaman mereka kemenangan itu akan terwujud. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wa shaddid syahmahum wa farrij jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya munzil al-kitab wa yasari al-hisab wa muhzim al-ahzab ihzim al-yahuda wa anwarahum اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم صل لاخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم صل لاخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم صل لاخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه. يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعل لنا من العاملين المخلصين لإقامتها يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon ampun khususnya pada guru-guru kami yang ada di samping dan belakang kami. Mohon ampun mohon Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.